Oke, LeBron Witness ini merupakan seri sepatu basket budget dari Nike yang gue antisipasi setiap tahun, dan gue yakin juga banyak abas kalian yang antisipasi ini tiap tahun. Buat gue itu ada serinya LeBron Witness, terus Kyrie Flytrap itu juga gue antisipasi tiap tahun, sama KD Trey. Sisanya nggak begitu. Mari kita buka. Oke, terlihat banyak peningkatan. Hola, basis seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket Nike LeBron Witness 6. Gue suka banget sama siluetnya Nike LeBron Witness dari tiap serinya lah ya. Siluetnya selalu menarik, nggak ngebosenin, ada inovasinya lah siluetnya, jadi nggak gitu-gitu terus. Harganya untuk Nike LeBron Witness 6 ini masih sama, Rp1.429.000. Colorway-nya setahu gue baru ada 2, kalau nggak salah ada 3 deh. Jadi ada yang warna navy blue ini bukan hitam loh ya, mungkin di kamera kelihatannya hitam ya, tapi ini navy blue gitu, cuma gelap banget. Terus selain ini ada yang putih gitu, putih hitam biru, kemudian ada yang abu-abu deh kalau nggak salah. Dan gue beli sepatu ini di NCR Sports. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, cek aja. Abas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa pakai kode asupan basket pada saat akan check out, supaya abas kalian dapat free ongkir up to Rp50.000. So, material sama teknologi apa aja yang ada di Nike LeBron Witness 6 ini? Kita mulai dari outsole seperti biasa. Outsole-nya pakai bahan solid rubber, traction pattern-nya herringbone. Sepertinya sih menjanjikan, jadi herringbone-nya dari depan sampai belakang udah nggak ada gimmick deh. Pokoknya ini full performance. Terus juga ada flex groove, jadi tujuannya untuk membuat heel to toe transition sepatu ini jadi lebih smooth. Dan juga bahan rubber outsole-nya ini sudah menggunakan teknologi XDR. Jadi bakalan awet untuk penggunaan outdoor jangka panjang. Untuk detail di outsole-nya, di bagian toe-nya ini menarik banget. Jadi kayak ada mahkota raja gitu kan, karena si LeBron James kan dijuluki The King kan. Jadi selalu nih ada logo mahkotanya. Tapi ini implementasinya asik banget sih, ditaruh di bagian toe gini. Kemudian di bagian flex groove-nya ini kayak ada logo W, ada logo Nike of course di tengah-tengah, dan di bagian heel-nya itu samar-samar ada logo si singanya itu loh, lion-nya si LeBron James, tapi kayak cuma separuh gitu. Kemudian lanjut ke bagian midsole. Katanya sih sepatu ini pakai teknologi cushioning full length Air Max, tapi sebenarnya kalau abas kalian lihat dari outsole-nya itu kan ada flex groove tuh di tengah-tengah. Sebenarnya itu adalah bentuk si full length Air Max-nya itu. Jadi sebenarnya nggak full length sih, cuma dari bagian heel sampai bagian tengah-tengah forefoot, kira-kira ya 3/4-nya lah, nggak sampai full. Ya oke lah ya, 3/4 masih bisa dibilang full kali ya. Kemudian di luar Air Max-nya itu ada Phylon, dan Phylon-nya sih kalau gue pencet-pencet lumayan empuk sih. Biasanya kalau sepatu-sepatu budgetnya Nike, Phylon-nya bisa lebih keras dari ini, tapi di sepatu ini menurut gue lumayan empuk. Kemudian lanjut ke material. Untuk upper materialnya ini lumayan menarik, jadi pakai bahan mesh dari depan sampai belakang standar, tapi untuk setengah ke depan itu ditambahkan dengan kabel-kabel nilon gitu. Jadi kabel nilon ini kalau abas kalian lihat dari dekat itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu, kayak net. Tujuannya tentu untuk menambah support ke bahan meshnya ini, karena kalau nggak ada si kabel-kabel nilonnya ini, kemungkinan sih mesh yang segini lentur nggak bakal ngasih support apa-apa nih ketika kita bergerak, sangat amat bahaya. Tapi untungnya ada kabel-kabel nilon ini. Dan kalau di colorway lain seperti yang colorway putih, abas kalian bisa ngelihat lebih jelas tuh kabel nilonnya dikasih warna yang berbeda. Dasarnya putih bahan meshnya,
terus kabel nilonnya kalau nggak salah hitam apa biru tua gitu, gue lupa deh. Nanti akan gue kasih lihat deh gambarnya. Kemudian di lacing sistemnya itu dikasih fuse overlay untuk memperkuat, dan ada beberapa bordiran juga. Dan lacing sistemnya ini ada yang punch hole biasa, jadi kayak lubang biasa aja, dan ada yang pakai kabel nilon, 1 biji tuh, kedua dari depan. Dan mereka nandain si kabel nilonnya itu pakai kayak bordiran gitu, jadi kayak huruf A gitu kan. Jadi ketika gua ngencengin tali yang ada si kabel nilonnya ini, kabel nilonnya akan ngencengin bagian midfoot sepatu ini, sehingga memberikan extra lockdown dan juga extra support. Kemudian untuk material lidahnya ada bahan mesh lagi. Terus yang menarik di bagian paling atas itu ada bahan synthetic leather yang dikasih emboss logo singa, dan ini benar-benar bikin sepatu ini jadi kelihatannya sedikit lebih premium lah. Kemudian sebenarnya padding lidahnya termasuk tipis, tapi bisa dimaklumi karena mereka udah ngasih bahan synthetic leather di bagian depannya, jadi nggak perlu extra padding lagi untuk lidahnya. Sedangkan untuk padded collarnya agak standar sih. Kalau padded collarnya tidak terlalu tebel tapi juga nggak tipis-tipis banget. Ada satu unsur desain yang mencuri perhatian gue pada sepatu ini, yaitu adanya plat TPU yang bentuknya kayak sirip ikan hiu ini, dan ini menjalar sampai ke bagian ankle, dan ini dibikin di kedua sisi. Jadi yang sisi luarnya ada logo LeBron James, dan sisi dalamnya itu ada logo Nike dan ada tulisan witness-nya. Nah, TPU plate yang ditaruh di kedua sisi ankle kita ini menurut gue sangat amat ngebantu untuk support ankle kita. Ditambah lagi masih ada TPU heel counter di belakangnya. Jadi ini gila, bener-bener ankle-nya sih aman banget nih sepatu, sadis. Cuma kemungkinan ya, takutnya sih ini bakalan bikin kaku banget nih di seputaran heel, mana paddingnya nggak tebel lagi kan tadi padded collarnya. Tapi ya nanti kita cari tahu aja di performance review. Terakhir untuk detail-detail di bagian upper itu nggak banyak sih, paling ada logo Nike, terus pull tabnya di bagian belakang asik sih. Ada kayak logo Nike-nya gitu, terus kayak ada garis-garis semacam barcode gitu ya, keren juga. Dan ada tulisan hashtag The Man in the Arena, James Gang. Terus di sisi yang satunya lagi tulisannya LeBron James .ho21, apaan tuh ho21? .witness, terus v.6.335360. Nggak tahu apaan itu. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket Nike LeBron Witness 6 ini. Menurut gue improvementnya banyak banget kalau dibanding dari seri sebelumnya Nike LeBron Witness 5. Dan menurut gue kalau untuk dipakai casual juga masih oke-oke aja, karena potongannya juga nggak tinggi-tinggi banget, masih medium lah ini hitungannya. Secara colorway juga aman, nggak gonjreng-gonjreng banget, dan secara kenyamanannya kalau buat dipakai seharian juga masih oke menurut gue. Ada cushioning Air Max-nya, terus juga bahan uppernya mesh gitu kan yang lentur, jadi harusnya sih oke lah untuk penggunaan casual. Kalau menurut gue sih dengan harga 1.429.000 pun sepatu ini masih worth it sih, karena banyak sentuhan-sentuhan yang bikin sepatu ini jadi sedikit kelihatan premium. Kalau menurut Abbas kalian gimana? Worth it nggak tuh dengan harga segitu? Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.